Lembaga yang kami observasi merupakan sebuah sekolah dasar Islam swasta yang telah berdiri sejak tahun 2002. Sekolah ini memiliki akreditasi A unggul dan dikenal mengintegrasikan pendidikan akademik dengan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajarannya. Pada awal pendiriannya, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang relatif sedikit. Namun, seiring waktu, sekolah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi jumlah siswa, fasilitas, maupun prestasi yang diraih. Saat ini, sekolah didukung oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Suara motor itu. Observasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan kondisi lembaga berdasarkan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bendahara sekolah dan pimpinan sekolah, sementara itu data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dari website resmi sekolah dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kondisi dan pengelolaan lembaga pendidikan. Baik, temuan lapangan yang kami temui merupakan hasil interpretasi atas observasi, wawancara, dan juga analisis dokumen yang kami lakukan di sekolah. Yang pertama yang kami highlight adalah terkait latar belakang pendirian lembaga. Pendirian lembaga SD ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan lulusan TK untuk ke jenjang berikutnya dengan sekolah yang tetap berkualitas dan juga strategis dalam lokasinya. Lalu, analisis SWOT yang dilakukan oleh sekolah juga menunjukkan bahwa adanya dukungan dari yayasan, mengingat dalam yayasan tersebut sudah memiliki TK, dan juga peluang pasar yang besar, meskipun awalnya memiliki keterbatasan sarana karena hanya ada satu ruang dari aula yang cukup memadai, namun masih memiliki keterbatasan dalam sarana. Pada awalnya, sekolah ini hanya memiliki 10 orang siswa, namun seiring berjalannya waktu, saat ini telah berkembang menjadi 445 siswa. Dan untuk modal awal pendirian sekolah tersendiri itu, pastinya yang pertama berasal dari iuran siswa, lalu juga dedikasi para guru, dan juga dukungan dari yayasan. Untuk proses penyusunan anggaran sendiri, itu melibatkan pihak-pihak terkait yang telah tercantum pada PPT, dan anggaran tersebut disusun berdasarkan program kerja yang telah dirancang oleh pihak sekolah yang pastinya dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dan untuk sumber pembiayaan pun juga sama yang telah tercantum pada PPT. Untuk orang tua dan masyarakat, itu pendanaannya meliputi SPP, uang masuk, dan juga infak pendidikan. Sedangkan untuk dana BOS sendiri, itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maksudnya adalah besaran dana BOS yang diterima sekolah menyesuaikan dengan jumlah siswa yang terdapat di sekolah. Lalu untuk proyeksi keuangan, sekolah pun telah melakukannya, yaitu setiap 1 tahun sekali melalui RAPBY. Dan ada 2 aspek yang difokuskan dalam proyeksi keuangan pada RAPBY, yaitu aspek sarana dan prasarana dan juga kurikulum. Nah, proyeksi keuangan yang dilakukan melalui RAPBY ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan sekolah dan mengantisipasi perubahan kebutuhan yang cukup fluktuatif. Untuk mekanisme pengelolaan sendiri, seperti yang telah tertera di PPT, dan untuk dana BOS sendiri, itu dikelola menggunakan aplikasi RKS tentunya. Untuk evaluasi dan pelaporan keuangan dilakukan secara berkala kepada yayasan setiap 3 bulan. Jadi, karena setiap program atau kegiatan memiliki penanggung jawabnya masing-masing, itu mereka melakukan presentasi tentang programnya pada evaluasi dan pelaporan keuangan terhadap yayasan. Dan untuk pengawasan sendiri dilakukan dengan 2 mekanisme. Yang pertama oleh kepala sekolah dan yayasan, pihak internal, dan yang kedua oleh dinas pendidikan sebagai pihak eksternal. Nah, untuk penganggaran berbasis kinerja sendiri atau PBK telah diterapkan oleh sekolah melalui sistem reward dan juga punishment pada penggajian guru. Jadi, reward dan punishment ini berdasarkan absensi atau kehadiran guru. Dan reward diberikan dalam bentuk bonus tambahan, sedangkan untuk punishment sendiri diberikan dalam bentuk pemotongan gaji sesuai kinerja dan juga kehadiran. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan juga mengukur kinerja guru. Namun, PBK ini memang belum diterapkan secara rinci pada seluruh program sekolah. Untuk mekanisme studi kelayakan program sendiri, sekolah telah memiliki PJ atau penanggung jawab yang masing-masing itu menyusun proposal kegiatan dan juga anggaran. Dan penyusunan tersebut mempertimbangkan kebutuhan real dan juga evaluasi dari program pada tahun sebelumnya. Dan untuk studi kelayakan sendiri, sekolah telah menerapkannya melalui standar fungsi manajerial POAC, yaitu planning, organizing, activating, dan juga controlling. Dan progres program tersebut nantinya dipantau melalui presentasi capaian progres yang dilakukan oleh PJ, lalu juga kendala yang terdapat, serta rencana tindak lanjutnya.
Untuk kendala yang dihadapi sekolah dalam perencanaan proses penyusunan anggaran sendiri itu cenderung monoton. Itu cenderung sama seperti mungkin sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu meliputi pemetaan anggaran sesuai kebutuhan, lalu juga ketepatan terkait waktu pencairan dana, dan juga subsidi untuk lembaga, karena dalam satu yayasan tersebut juga memiliki sekolah lain, yaitu sekolah TK. Jadi lebih bagaimana sekolah mengelola agar anggaran yang terdapat sesuai dengan kebutuhan dan juga dapat memenuhi program-program yang akan nantinya dilaksanakan. Dan penggunaan dana BOS sendiri untuk dana BOS khusus itu tetap mengacu pada Juknis dan juga SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Apabila terdapat kendala, maka penyelesaian kendala dilakukan melalui musyawarah dan juga perundingan bersama oleh pihak sekolah maupun juga nantinya ke yayasan. Dan selain itu, terdapat juga dokumentasi dan juga transparansi terkait penganggaran. Jadi, yang kami lihat, sekolah telah memiliki dokumen penganggaran yang lengkap dan juga terstruktur, seperti program sekolah pada 1 tahun, lalu juga RAPBY yang tadi sudah disebutkan, lalu juga visi dan misi sekolah. Dan informasi tersebut dapat dipublikasikan, telah dipetakan dengan baik. Jadi, sekolah telah menerapkan prinsip transparansi. Hal tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan anggaran yang kuat, karena sekolah sudah bisa mengelola informasi anggaran mana saja yang dapat terpublikasikan oleh umum, dan juga mungkin ada hal yang privasi dan disimpan untuk pihak sekolah dan juga yayasan atau pihak internal. Dan secara keseluruhan, kondisi umum pengelolaan keuangan di sekolah, kami tidak melihat masalah keuangan yang serius, dan seluruh program sekolah juga dapat terlaksana dengan baik meskipun terdapat beberapa program yang menyesuaikan anggaran dan juga kebutuhannya. Nah, hal ini menunjukkan kemampuan problem solving dan juga pengambilan keputusan melalui musyawarah yang dilakukan oleh sekolah sangat baik. Nah, faktor historis pendirian dan pengaruh terhadap pengelolaan juga mempengaruhi, karena yang awalnya sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekolah dasar yang dekat, berkualitas dan juga mudah dijangkau, dan kebutuhan tersebut membentuk visi dan misi serta prinsip pengelolaan sekolah termasuk dalam pengelolaan anggaran. Nah, dari hasil temuan lapangan yang dipaparkan sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana sekolah tersebut mengelola penganggaran dan pembiayaannya. Namun, untuk mengetahui apakah praktik tersebut sudah berjalan sesuai dengan konsep yang seharusnya, maka temuan-temuan tersebut perlu kita analisis menggunakan teori yang relevan. Nah, dengan begitu, kita bisa mengetahui nih sejauh mana kesesuaian antara teori dan praktik yang dilakukan oleh sekolah. Pertama, kita akan lihat dari sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pembiayaan pendidikan merupakan penggunaan dana untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Dana pendidikan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti gaji guru, pengadaan buku pelajaran, alat tulis, sarpas, kegiatan ekskul, sampai pengelolaan sekolah lainnya. Nominasi sumber pembiayaan dapat berbeda antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, besaran dana tertentu seperti BOS dipengaruhi oleh jumlah peserta didik yang dimiliki sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa sistem pembiayaan di sekolah yang kami observasi ini sudah cukup sesuai dengan konsep sumber pembiayaan pendidikan yang dijelaskan sebelumnya. Pertama, walaupun ini tuh sekolah swasta, sekolah tetap memperoleh dana dari pemerintah melalui program BOS. Temuan ini sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa pemerintah menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan. Besaran dana BOS yang diterima sekolah juga disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar. Kedua, sekolah memperoleh dana dari orang tua dan masyarakat melalui SPP, uang masuk, dan infak pendidikan. Temuan ini juga menunjukkan kontribusi orang tua menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi sekolah tersebut, khususnya sekolah swasta. Dan yang terakhir, sekolah memperoleh dukungan dari yayasan sebagai sumber pembiayaan internal. Temuan ini sejalan dengan konsep yang menjelaskan bahwa yayasan ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pelaksanaan kegiatan pendidikan oleh sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan. Namun, sumber pendanaan dari donatur atau kerjasama dengan pihak luar belum dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Padahal, dalam konsep, donatur ini dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan yang membantu pengembangan fasilitas maupun program pendidikan. Selanjutnya, perencanaan penganggaran sekolah. Perencanaan anggaran merupakan proses menentukan tujuan, program, dan alokasi dana untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Perencanaan anggaran penting dilakukan karena membantu sekolah mengelola sumber daya secara lebih terarah dan mengurangi resiko pemborosan. Setelah RKS disusun, dokumen tersebut dibahas dan disahkan bersama pihak-pihak yang terkait sebelum digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program sekolah. Jika dibandingkan dengan konsep teori tersebut, perencanaan anggaran di sekolah sudah sangat sejalan. Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan ini diawali dengan rapat kerja dan evaluasi program sebelumnya untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah pada tahun berikutnya. Tahap ini sesuai dengan konsep identifikasi kebutuhan dan inventarisasi program yang dijelaskan oleh Salsabila 2023. Dalam penyusunan program anggaran, sekolah melibatkan pimpinan sekolah, bendahara, komite sekolah yang disebut Jamiatul Warisin, serta pihak terkait lainnya. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara partisipatif, tidak hanya dilakukan atau ditentukan oleh satu orang saja. Nah, kesesuaian dengan teori juga terlihat pada tahap penentuan prioritas dan perhitungan biaya. Setiap program harus disertai proposal yang memuat tujuan, target kegiatan, dan rincian kebutuhan dana. Dari berbagai kebutuhan yang ada, sekolah menetapkan prioritasnya pada kesejahteraan guru, kegiatan belajar mengajar, dan pengembangan sarana prasarana. Setelah itu, barulah bendahara ini menyusun kebutuhan biaya sebelum program dijalankan.
Pada tahap penyusunan anggaran, sekolah menuangkan rencana tersebut ke RKAS dan juga menggunakan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS dan menyusun RAPBY untuk kebutuhan yayasan. Apabila kebutuhan biaya melebihi kemampuan keuangan sekolah, dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia. Selain itu, hasil perencanaan juga dilaporkan dan dievaluasi secara berkala kepada yayasan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi keuangan sekolah. Monitoring merupakan proses pengawasan dan pemantauan penggunaan dana sekolah untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana, tepat sasaran, dan tidak terjadi penyimpangan. Setelah monitoring dilakukan, tahap berikutnya adalah evaluasi. Menurut Rabbaniat All 2023, evaluasi merupakan proses menilai apakah penggunaan dana ini sudah sesuai dengan rencana atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi inilah yang nantinya menjadi dasar perbaikan anggaran pada periode berikutnya. Nah, jika dibandingkan dengan konsep tersebut, praktik di sekolah yang kami observasi sudah cukup sesuai. Pada tahap monitoring, sekolah melakukan pencatatan dan dokumentasi pengeluaran melalui laporan keuangan serta penggunaan aplikasi ARKAS untuk pengelolaan dana BOS. Pengawasan juga melibatkan beberapa pihak, mulai dari bendahara, sekolah, yayasan, hingga komunitas sekolah. Sekolah juga melakukan pelaporan dan evaluasi keuangan secara berkala setiap 3 bulan kali, sehingga penggunaan dana dapat terus dipantau. Namun, ada satu bagian yang belum sepenuhnya sesuai dengan teori. Menurut Rahmadiyah 2025, monitoring idealnya juga melibatkan masyarakat secara lebih luas. Sementara dari hasil wawancara kami, keterlibatan masyarakat di sekolah masih lebih diwakili oleh komunitas sekolah, sehingga partisipasi masyarakat secara langsung belum terlihat jelas. Pada tahap evaluasi, sekolah juga menerapkan konsep yang dijelaskan oleh Rabbaniat All 2023. Evaluasi dilakukan melalui laporan pengeluaran dan presentasi program setiap 3 bulan. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk meninjau kembali kebutuhan sekolah, lalu menyesuaikan cash flow dan memperbaiki perencanaan anggaran berikutnya apabila terjadi atau terdapat perubahan kebutuhan dan keterbatasan dana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi anggaran di sekolah tersebut secara umum sudah sejalan dengan konsep teori. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya pencatatan yang terstruktur, penggunaan ARKAS, pelaporan berkala, serta pengawasan oleh berbagai pihak. Meskipun masih terdapat 2 hal yang belum optimal, yaitu keterlibatan masyarakat dalam monitoring yang masih terbatas dan evaluasi yang masih lebih berfokus pada penggunaan dana serta pelaksanaan program. Sementara penilaian terhadap dampak program ini belum terlihat secara jelas. Baik, pada bagian ini kita akan menganalisis pengelolaan keuangan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurut Simanjuntak et al. 2024, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban lembaga pendidikan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan. Artinya, setiap dana yang digunakan ini harus memiliki tujuan yang jelas, tercatat dengan baik, dan dapat dijelaskan penggunaannya. Sementara itu, Liguna et al. 2024 menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan sekolah dalam menyampaikan informasi mengenai sumber dana, proses pengelolaan, hingga penggunaan anggaran tersebut. Transparansi menjadi hal yang penting karena memberikan akses informasi kepada pihak yang berkepentingan dan membantu membangun kepercayaan terhadap sekolah. Jika dibandingkan dengan teori tersebut, praktik di sekolah yang kami observasi ini sudah cukup sejalan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa setiap penggunaan dana dicatat oleh bendahara dan dilaporkan kepada yayasan secara berkala. Laporan tersebut dipresentasikan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Pengawasan juga dilakukan oleh kepala sekolah, yayasan, dan dinas pendidikan sesuai kewenangan masing-masing. Penggunaan aplikasi ARKAS juga dalam pengelolaan dana BOS turut memperkuat proses pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. Lalu pada aspek transparansi, sekolah menunjukkan keterbukaan informasi mengenai dana BOS, program-program yang ada di sekolah, APBY, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Penyusunan anggaran juga melibatkan kepala sekolah, bendahara, yayasan, dan komunitas sekolah sehingga penggunaan dana dibahas bersama sebelum ditetapkan. Namun, lagi-lagi ada satu hal yang belum terlihat secara jelas, yaitu keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara langsung. Nah, data yang kami peroleh lebih menunjukkan peran komite sebagai perwakilan masyarakat. Jadi, aspek transparansi sudah tampak dalam penyediaan informasi, sedangkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas masih belum terlihat secara luas. Baik, selanjutnya analisis dengan teori penganggaran berbasis kinerja atau yang biasa disingkat PBK. Nah, penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang menghubungkan penggunaan dana dengan hasil atau kinerja yang dicapai. Nah, berdasarkan hasil temuan di SD swasta tersebut, nah, penganggaran berbasis kinerja itu telah mulai diterapkan melalui penganggaran yang dikaitkan dengan pencapaian program dan kinerja sumber daya manusianya. Nah, penerapan tersebut itu terlihat dari adanya sistem reward dan punishment atau hukuman bagi guru berdasarkan tingkat kedisiplinan dan kinerjanya, di mana guru yang berprestasi memperoleh tambahan insentif, sedangkan guru yang kurang disiplin itu mendapatkan pengurangan tertentu. Nah, selain itu, setiap program sekolah harus melalui proses penyusunan proposal, perencanaan anggaran, serta evaluasi setelah pelaksanaan untuk menilai kesesuaian antara dana yang digunakan dengan hasil yang dicapainya. Nah, praktik ini itu menunjukkan upaya sekolah dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Namun, pelaksanaan itu masih belum optimal karena sekolah belum memiliki indikator kinerja yang terukur secara rinci untuk menilai outcome programnya. Nah, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, maupun tingkat kepuasan peserta didiknya. Nah, oleh karena itu, meskipun prinsip dasar pengelolaan berbasis kinerja itu telah diterapkan, SD swasta tersebut itu masih perlu mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang lebih jelas dan komprehensif agar efektivitas. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke analisis teori, yaitu keuangan dan studi kelayakan. Nah, analisis menurut Mudin et al. Dan Margareta et al.
Analisis keuangan dan studi kelayakan itu merupakan proses penilaian terhadap suatu program berdasarkan kebutuhan, kemampuan, pendanaan, manfaat, serta peluang keberhasilannya. Hasil analisisnya yaitu sekolah SD swasta tersebut sudah melakukan survei kebutuhan masyarakat sebelum merencanakan pembukaan jenjang SMP-nya. Yaitu yang kedua ada hasil survei. Hasil survei itu digunakan sebagai dasar menentukan kelayakan dan peluang keberhasilan program. Nah, yang ketiga itu ada sekolah itu menerapkan pendekatan POAC dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Nah, yang terakhir itu ada pengelolaan keuangan dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan dan kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis dengan teori manajemen strategis dan adaptasi lembaga pendidikan. Menurut Gus Rianto dan Saifuddin tahun 2023, manajemen strategis merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Ada pun juga hasil analisisnya, yaitu yang pertama, sekolah SD swasta di sana itu sudah menerapkan manajemen strategis melalui analisis kebutuhan masyarakat dan analisis SWOT sebagai dasar pengembangan sekolah. Nah, yang kedua itu ada sekolah SD di sana itu sudah membangun keunggulan kompetitif dengan meningkatkan kualitas guru, prestasi siswa, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi sekolah. Yang ketiga itu ada kemampuan adaptasi sudah terlihat dari penyesuaian terhadap perubahan kurikulum, kebijakan pendidikan, dan pengembangan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didiknya. Dan yang terakhir itu ada sekolah melakukan evaluasi program secara berkala untuk memastikan kualitas pendidikan itu terus meningkat dan sesuai dengan tujuan lembaganya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan gap analysis atau kesenjangan antara kondisi ideal menurut teori dan kondisi nyata di SD bersangkutan. Yang pertama, sistem pembiayaan pendidikan. Idealnya sekolah ini punya sumber pendanaan yang beragam, tidak hanya dari BOS dan SPP saja, tetapi juga memanfaatkan kerjasama eksternal, misalnya CSR atau dengan kemitraan. Akan tetapi di lapangan, SD bersangkutan ini masih mengandalkan dana yayasan, SPP, dan juga dana BOS. Jadi gap yang terlihat ini adalah sumber pendanaan eksternalnya belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga sekolah masih cukup bergantung pada jumlah peserta didik. Lalu yang kedua, terkait dengan penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Idealnya setiap program ini kan punya target, lalu punya indikator keberhasilan dan juga pengukuran output dan outcome yang jelas. Akan tetapi saat ini untuk penerapan PBK itu sendiri masih terbatas pada aspek kepegawaian melalui sistem reward and punishment guru, yang artinya indikator kinerja program sekolah ini secara menyeluruh belum terukur secara rinci. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkaitan dengan monitoring dan transparansi anggaran, yang mana idealnya pengawasan anggaran itu melibatkan berbagai pihak termasuk orang tua dan masyarakat. Nah, di SD bersangkutan, monitoring internal ini sebenarnya sudah berjalan baik melalui pelaporan ke pimpinan, yayasan, pengawas, dan penggunaan ARKAS. Akan tetapi, untuk keterlibatan orang tua itu masih terbatas pada perwakilan komite sekolah saja, jadi untuk keterbukaan informasinya ini belum sepenuhnya optimal. Lalu yang keempat, yang terakhir itu berkenaan dengan digitalisasi pengelolaan keuangan, yang mana idealnya seluruh sistem keuangan itu saat ini harusnya sudah terintegrasi secara digital. Nah, saat ini sekolah sudah menggunakan ARKAS untuk dana BOS, akan tetapi untuk pengelolaan dana non-BOS-nya itu masih belum terdigitalisasi secara optimal. Yang mana hal ini mengakibatkan masih ada perbedaan efisiensi antara pengelolaan dana BOS dan dana non-BOS. Jadi secara umum sekolah itu sudah memiliki sistem yang cukup baik, tetapi memang masih ada ruang perbaikan gitu pada diversifikasi pendanaannya, penerapan PBK, transparansi anggaran, dan integrasi digitalisasi keuangannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi perbaikan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh kelompok, sistem pengelolaan anggaran dan juga pembiayaan pendidikan di sekolah ini secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa peluang pengembangan yang dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi berikut. Yang pertama itu ada diversifikasi sumber pembiayaan, yang dimana saat ini sumber pembiayaan sekolah itu sebagian besar berasal dari dana yayasan, kontribusi orang tua, dan juga dari dana BOS. Meskipun sumber dana tersebut telah mampu mendukung kebutuhan operasional di sekolah, adanya sumber pendanaan tambahan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi sekolah untuk mengembangkan berbagai program pendidikan. Salah satunya ini yaitu upaya yang dapat dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan perusahaan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility, dan
juga ada komunitas akademik maupun jaringan alumni. Dukungan yang diperoleh ini bisa dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan untuk pengadaan sarana pembelajaran, pelatihan guru-guru, pengembangan program sekolah, serta juga pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi. Dengan adanya sumber pendanaan yang lebih beragam tersebut, sekolah dapat mengembangkan program secara lebih optimal sekaligus juga memperkuat keberlanjutan pembiayaan di masa depan. Yang kedua yaitu penerapan Innovation Fund, yang dimana sebagai pengembangan dari sistem penganggaran yang sudah berjalan ini, sekolah bisa dapat menyediakan Innovation Fund atau dana khusus yang dialokasikan untuk mendukung ide dan juga program inovatif dari guru maupun tim sekolah tersebut. Melalui program ini, guru bisa diberikan kesempatan untuk mengajukan gagasan baru yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan keterampilan peserta didik, atau peningkatan layanan pendidikan. Nah, setiap usulan program tersebut tuh disertai dengan tujuan, manfaat, dan juga indikator keberhasilan yang jelas, sehingga pelaksanaannya itu dapat dievaluasi secara objektif. Pendekatan ini tidak hanya mendorong kreativitas dan juga inovasi, tetapi juga membantu sekolah menemukan program-program baru yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada pembentukan School Financial Insight Forum, yang dimana untuk meningkatkan transparansi dan juga partisipasi pemangku kepentingan, sekolah dapat membentuk School Financial Insight Forum yang dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan orang tua atau kegiatan sekolah lainnya. Forum ini itu tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi ruang diskusi atau dialog mengenai prioritas program, arah kebijakan keuangan, serta juga pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan anggaran. Melalui forum ini, orang tua itu dapat memahami bagaimana dana sekolah ini tuh dikelola, sekaligus juga dapat memberikan masukan terkait dengan kebutuhan dan juga harapan mereka terhadap pengembangan sekolah tersebut. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka ini, kepercayaan dan juga kerjasama antara sekolah dan orang tua itu bisa menjadi lebih kuat. Yang terakhir itu ada penguatan sistem digital berbasis data. Nah, pengembangan sistem digital itu tidak hanya diarahkan pada pencatatan dan juga pelaporan keuangan saja, tetapi juga pada pemanfaatan data yang dimana ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekolah dapat mengintegrasikan data program, realisasi dari anggaran, hasil evaluasi, dan juga dokumentasi kegiatan ini ke dalam satu sistem yang terdokumentasi dengan baik gitu. Data tersebut ini kemudian dapat digunakan untuk melihat efektivitas program yang telah dijalankan, terus juga bisa mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, serta menjadi referensi dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Nah, rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pembiayaan yang sudah ada sehingga menjadi lebih efektif, transparan, dan juga berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.